Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Shadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu dan jamaah sekalian yang sama-sama mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam Senin ini, malam yang ke-17 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan pada kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insya Allah disambung dengan sholat tarawihnya. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya juga, malam-malam berikutnya, Allah masih memberi kesempatan, kekuatan dan kemudahan bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, bacaan yang sempurna. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti sesuatu yang terbaik. Maka bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik dari 12 bulan. Kenapa yang terbaik? Karena turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran turun sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, bukan ke dunia, ke langit dunia. Semuanya turun. Siang atau malam hari? Siang atau malam? Malam hari. Maka malam tersebut menjadi malam yang terbaik. Maka disebut malam Lailatul Qadar. Itu malam terbaik dalam setahun. Sehingga nilai ibadah ketaatan, seseorang melaksanakan ketaatan ibadah pada malam tersebut, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya memang Allah rahasiakan malam keberapa itu datangnya, turunnya dirahasiakan, supaya kita semangat setiap malam, terutama 10 malam terakhir. Jadi malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, karena turunnya Al-Quranul Karim. Berikutnya, Nabi banyaknya 124.000 Nabi, Rasul 313. Maka ada Rasul, Nabi menjadi pimpinan dan terbaik Nabi dan Rasul adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Quran diturunkan kepadanya. Tidak ada generasi yang paling baik dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir dan terakhir sampai hari kiamat. Tidak ada generasi yang terbaik kecuali generasi Al-Quran, yaitu generasi Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Kenapa jadi hebat untuk generasi terbaik generasi? Karena mengamalkan betul-betul Al-Quranul Karim. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad adalah abad aku. Karena abad itulah Al-Quran yang murni diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada bacaan yang terbaik kecuali bacaan Al-Quran. Sampai bacaannya dinilai ibadah, tidak hanya membaca satu tema, satu bab, satu lembar, satu kalimat, satu kata, tidak. Tapi dapat nilainya bacaan Quran satu huruf.
dapat nilai. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan bandingan satunya 10 kebaikan. Itulah bacaan Al-Quran. Kalau Quran bahasa Arab, kalau hadis Nabi bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab juga. Saya baca kalimat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran. Saya baca juga hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dua-duanya bahasa Arab. Tapi bacaan pertama Al-Quran satu huruf 10. Hadis bahasa Arab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Puluhan huruf, tapi tidak dinilai satu huruf. Innama, alif, nun, mim nggak ada. Tapi Quran alif, lam, mim bukan satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti ketika membaca alif, lam, mim akan mendapatkan 30 kebaikan. Luar biasa Al-Quran. Tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Berarti berapa kebaikan yang didapat? 190. Surat dalam bacaan sholat tarawih ada satu surat yang semuanya senang dibaca mendengarnya, sehingga makmum akan ikhlas ketika mendengar bacaan imam itu. Surah apa? Al-Ikhlas. Kalau imam bacanya agak panjang, kurang ikhlas makmum juga. Berapa huruf Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, sampai terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa huruf? Belum pernah? Belum ya? Nanti paling PR itu. Berapa huruf? Masya Allah, ini Quran satu, tidak ada bacaan yang terindah. Maka ada kata-kata dari Kiai Haji Asin Sakho. Beliau mengatakan tidak ada bacaan yang indah kecuali Al-Quran. Tidak ada cerita kisah yang indah kecuali kisah Al-Quran. Tidak ada hukum yang terperinci, hukumnya betul-betul berprosedur indah itu Al-Quran. Tidak ada nasihat yang indah kecuali Al-Quran. Tidak ada penjelasan yang indah kecuali Al-Quran. Kenapa indah begitu semuanya? Karena Al-Quran kalam yang maha indah. Kalau kita pingin keindahan, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran bukan. Di sana banyak keindahan Al-Quran. Maka tadi di awal di terakhir bacaan yang paling luar biasa Al-Quran. Tidak ada bacaan apapun termasuk bahasa Arab hadis tidak bernilai hanya membaca saja, akan bernilai ibadah. Kita pelajari di sana ada ilmu, dapat nilai. Tapi Al-Quran walaupun hanya membacanya saja sudah kategori ibadah. Itulah baca Al-Quran. Dan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Bahasa Allah, kalamullah dapat kita baca, dapat kita pahami, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Quran kalamullah, ucapan Allah. Kalau Allah berbicara dengan bahasa Allah, Allah berbicara dengan bahasanya, nggak pasti kita nggak akan mengerti bahasa Allah. Kenapa? Karena Allah kan Allah beda dengan makhluknya. Tapi kenapa kita bisa baca? Berarti Allah Rahman Rahim, sehingga bahasanya Quran bahasa Arab itu kalamullah dapat kita baca, kita pahami. Allah berarti dengan Rahman Rahimnya menurunkan kehebatan Allah, hebatnya Allah, bahasanya dapat dibaca. Kita juga sebagai manusia, kita ingin berkomunikasi dengan binatang. Tidak bisa kita menggunakan bahasa manusia, ego manusia. Kita harus turun dulu dari bahasa manusia ke bahasa binatang. Kalau misalnya Bapak Ibu
ada bekas makanan yang nggak termakan, mau nyuruh ayam yang ada di sekitar kita untuk makan sisa makanan bekas sahur misalnya. Pagi-pagi ayam sedang sama-sama dengan ayam habitatnya, kita panggil, ayam sini, ini ada makanan banyak, silakan makan. Datang nggak ayam? Pakai itu yang keras intonasinya, kesini makan. Datang nggak? Tidak. Kalau Bapak pingin datang ayam, turun derajat Bapak sebagai manusia ke ayam, pakai bahasa ayam. Apa? Datang ayam. Jangan kita maksain bahasa kita manusia. Begitu hebat. Ketika ayam ngacak-ngacak di dapur, ibu marah dengan bahasanya keras intonasinya. Keluar nggak ayam? Nggak bisa. Turun pakai bahasa ayam. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya. Tapi kalamnya dibaca, berarti Allah Rahman Rahim. Baca. Itulah Al-Quran kan. Tidak ada bacaan yang sehebat Al-Quran. Tidak ngerti juga yang dibaca, tetap dibaca terus. Bahasa mana yang begitu? Saya berikan, mohon maaf Pak Hasbi ini bahasa Cina atau bahasa Inggris, satu lembar baca, kita nggak ngerti ini. Besok kasih lagi itu bahasa, ini nggak ngerti. 2 kali 3 kali mungkin rasakan bosan baca. Lihat Al-Quran, kita nggak ngerti Al-Quran. Baca Yasin, apa isinya nggak ngerti, tapi masih dibaca. Itulah Al-Quran mujizat. Tidak ngerti juga masih dibaca. Itulah Al-Quran. Ada ibu-ibu mungkin umur 70 tahun masih baca Yasin. Berapa kali bu baca Yasinnya? Mungkin ratusan kali. Ibu ngerti nggak? Enggak. Hebat Al-Quran. Dan tidak ada satu buku yang hebat bisa ketalar buku kecuali Al-Quran. Mana bacaan tipis, talar semuanya, sulit. Tapi Al-Quran 30 juz, 114 surat, banyak orang-orang yang bisa hafal Al-Quran. Bahkan orang Palestina, anak-anak hafal 30 juz. Banyak anak-anak hafal 30 juz. Kita pun bangsa Indonesia, anak-anak hafal 30 juz. Kita yang di Nurul Huda, juz 30 juga 10. Iya kan? Masya Allah. Nah itulah Al-Quran Karim. Untuk itu para bapak jemaah sekalian, kita harus bersyukur Allah berikan panduan yang terbaik yaitu Al-Quran Karim. Maka untuk rasa cinta kepada Al-Quran Karim, maka yang pertama tugas kita, kewajiban kita kepada Al-Quran Karim yang pertama adalah membacanya. Baca Al-Quran. Beda baca Al-Quran. Bukan hanya manfaat di dunia akan menenangkan, di akhirat akan menjadi penolong kita. Rasul mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada sahabatnya Al-Quran. Bukan hanya kepada yang membaca, lisohibihi, kepada sahabatnya. Yang namanya sahabat sejati, ketika bahagia menemani, ketika susah menemani, itu sahabat. Maka Quran juga sama. Ketika kita senang baca Quran, ketika kita susah baca Quran, jadi sahabat kita. Jangan sampai ketika banyak hutang kita rajin baca surah Waqiah, begitu beres hutang kebayar, Waqiah nggak dibaca lagi. Nggak begitu. Orang yang cinta kepada Quran, sahabat Quran, akan terus membaca Quran. Tetapi kalau kita evaluasi, kita istighfar, kita banyak kepada Allah istighfar, tobat. Kita banyak pegang HP atau banyak pegang Quran? Kita banyaknya jarang. Maka kita tahun Ramadan ini kita tekad buat hanya tinggal 13 hari lagi, dengan sekarang 14 hari itu Ramadan akan berakhir. Maka ulama dulu mengatakan kalau Ramadan akan berakhir, maka
amal soleh harus meningkat. Ramadan akan tergerus habis, maka amal soleh harus meningkat. Nah, kita berat memang habis Ramadan, memang menjelang terakhir, banyak ujian, banyak cobaan kita. Maka kita harus kuat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai malam ke-17 ini Allah berikan kekuatan, keistiqomahan. Mudah-mudahan sampai berakhirnya Ramadan kita istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, siapapun orang yang telah membaca Quran, kita pahami, lebih-lebih kita amalkan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, kita sebarkan. Maka Al-Quran mengajarkan kita untuk lemah lembut, ya, lemah lembut. Qulu qaulan layyinan, kita lemah lembut dalam bicara. Quran mengajarkan untuk kasih sayang. Maka Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kita diajak, didorong untuk senantiasa hidup dengan kasih sayang. Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain. Apalagi kita doakan pemerintahan kita diberikan kekuatan untuk berlaku adil kepada masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Quran mengajarkan untuk kebersihan, sehingga Al-Quran katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, membersihkan hatinya dari dosa kotoran, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih-bersih, bersih dirinya, bersih pakaian, bersih lingkungan. Berarti ketika kalau kita komitmen untuk senantiasa kebersihan, maka itu bagian dari ajaran Al-Quran Karim. Allah sangat suka kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan lingkungannya, dan bersih-bersih untuk pakaiannya. Maka kita jaga ini masjid, jaga lingkungan kita, tidak di mana saja buang sampahnya ketika kita pas mengajarkan ajaran Al-Quran. Pokoknya kebaikan apapun diajarkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita berhubungan baik dengan Allah, berhubungan dengan baik dengan sesama manusia, baik juga kepada lingkungan alam sekitar, maka itu bagian tugas kita sedikit demi sedikit mengajarkan ajaran Al-Quran, karena Al-Quran mengajarkan kepada kita harus hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama, dan hubungan baik dengan lingkungan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan kita diantaranya ekspresikan dengan membaca, dengan menghafal, dengan memahami, dengan mengajarkan. Lebih-lebih Allah beri kekuatan untuk bisa mengamalkan Al-Quran Karim sedikit demi sedikit. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah terus melindungi, membimbing kita sampai akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu tarawih ruh'an al-jami'atu rahimakumullah.